dikasihi Tuhan, ketika memasuki kota Yerusalem, Yesus dieluk-elukan sebagai seorang raja. Teriakan dan seruan Hosana Putra Daud, terpujilah Engkau yang Maha Tinggi, menggema di seantero kota Yerusalem. Tetapi sesungguhnya teriakan kota Yerusalem itu menjadi permulaan penderitaan Yesus dan sekaligus menjadi lambang kedatangan Yesus dengan jaya. Karena itulah kita sorak-sorai Dia sebagai Raja dengan sorak Hosana, Hosana dalam lagu. Kebahagiaan harus dibayar dengan salib dan derita. Teriakan dan petik Hosana Putra Daud pada akhirnya menjerumuskan Yesus ke dalam satu perangkap kemanusiaan kita. Yesus yang dielur-elurkan kemudian harus menderita sengsara, wafat di salib penghinaan. Nabi Yesaya dan Santo Paulus menggarisbawahi ketaatan Yesus pada kehendak Bapanya. Sekalipun dihina dan diludahi, Dia tidak membalas sedikit pun. Selanjutnya, Lukas dalam kisah sengsaranya membuat sebuah kenangan penderitaan Yesus. Di sana ia mengatakan bahwa Yesus Putra Allah menyerahkan dirinya sampai wafat di kayu salib sebagai wujud ketaatannya kepada Bapa. Marilah kita menyiapkan batin kita masing-masing untuk mendengarkan bacaan-bacaan suci berikut. Tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukuli aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Mengapa kau
mempertahankan dia. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita semua. Kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata kepada mereka, Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu
Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama, pada hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-murid. lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya. Bukan aku ya Tuhan, Yesus menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, Bukan aku ya Nabi, kata Yesus kepadanya. engkau telah mengatakannya. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada muridnya seraya berkata, Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bisa menebarkan suara yang merdu seperti suara para malaikat di surga.